Oke, chapter 66 dan kematian Boruto. Nah bahkan nih setelah sekian lama chapter 66 itu rilis, berita mengenai kematian Boruto ini masih saja menjadi sebuah pembahasan yang sangat panas dan menarik untuk dibicarakan. Banyak sekali spekulasi nih yang berterbaran di mana-mana mengenai kematian Boruto ini, seperti bagaimana Boruto akan disembuhkan atau bahkan dihidupkan kembali dari kematiannya itu. Dan bahkan nih kebangkitan Jogan setelah Boruto bertemu dengan Toneri di alam bawah sadarnya, atau mungkin Hamura. Dan tentu kalian sudah pasti sering mendengarkan atau melihat spekulasi-spekulasi itu, bukan? Oke, di sini kita tahu entah Boruto akan mati dalam waktu yang lama atau hanya akan mati dalam waktu yang sangat singkat. Namun yang pasti nih, nantinya Boruto akan dibangkitkan dan dihidupkan kembali. Dan sudah jelas jika karma di tubuhnya tidak akan hilang bahkan setelah mati surinya itu. Namun belum diketahui nih secara pasti apakah karma di tubuh Boruto itu masihlah karma yang aktif dan masih terdapat jiwa Momoshiki di dalamnya, atau itu hanyalah karma yang secara sengaja dibuat oleh Amado untuk dijadikan sebuah senjata seperti halnya milik Kawaki saat ini. Kita langsung masuk ke pembahasannya, oke? Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah kali ini kita akan membahas nih mengenai rencana brilian Amado. Kematian Boruto sudah ditentukan. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Disclaimer juga di sini karena cerita ini banyak teori dan asumsi, jadi bisa aja benar atau mungkin pula salah. Dan bagi kalian yang tidak suka spoiler bisa tutup video ini dan cari video kita yang lainnya. Nah, semua dari kita sepertinya juga sudah mengetahui nih bagaimana sifat Amado dan juga semua rencana-rencana briliannya selama ini. Memang sepertinya Amado itu hanyalah karakter yang pasif tanpa banyak melakukan pergerakan. Namun, siapa yang menyangka nih jika apa yang sudah terjadi selama ini adalah bagian dari rencana si ilmuwan jenius yang satu ini. Bisa dikatakan jika yang terjadi sejauh ini sudah semuanya itu sudah sesuai dengan rencana Amado inginkan. Dan tak terkecuali pula kebangkitan karma Kawaki, bahkan kekuatan mata spesial milik Isshiki yang juga serta bangkit di tubuh Kawaki itu. Kita tahu nih bahwa Amado adalah seorang visioner, namun di balik sikap tenangnya itu Amado sudah memikirkan rencana jauh ke depan. Dan kita juga tahu nih jika Amado itu sebenarnya tidak benar-benar membiarkan Kawaki untuk menentukan pilihannya sendiri mengenai karma sintetis itu dan kekuatan yang baru itu. Namun kenyataannya sebenarnya adalah Amado sudah memaksakan keinginannya kepada Kawaki. Nah, Amado dengan sengaja itu menanamkan karma ke dalam tubuh Kawaki saat Amado tengah memperbaiki tangannya itu, dan tentu ini tidak diketahui oleh siapapun bahkan Kawaki itu sendiri. Dari sini sudah jelas nih terlihat jika rencana Amado ke depannya adalah menjadikan Kawaki sebagai alat baginya untuk memusnahkan semua orang di sekitarnya akan berpotensi mengganggu atau bahkan mencoba untuk menghentikan rencana yang sudah dibuatnya itu. Naruto, Boruto, dan Quote adalah salah satu ancaman terbesar untuk rencana dan jalan Amado ke depannya. Karena itulah dengan cerdasnya Amado menyusun sebuah strategi untuk mempermainkan mereka semuanya. Tidak ada yang tahu jika apa yang sudah terjadi saat ini adalah hasil dari permainan licik Amado. Karena memang semua yang terjadi itu terlihat seperti kejadian yang natural dan memang sudah seharusnya terjadi. Kita bisa melakukan paranoid seperti ini karena kita mengingat dahulu dalam kasus Kabuto. Nah, karena itulah bukan hal yang mustahil nih jika kematian Boruto di chapter 66 kemarin itu adalah bagian dari rencana Amado pula. Memang sih jika dilihat Kawaki yang bunuh Naruto itu karena memang atas permintaan dari Boruto itu sendiri, dan juga Kawaki sudah pernah berjanji untuk menghentikan serta menghapuskan karma di dalam tubuh Boruto itu. Namun jika kita melihat lebih jauh lagi nih dan lebih dalam lagi, Amado adalah akar dari semua rentetan kejadian ini dimulai. Nah, Amado dari awal memang sudah berencana untuk membunuh Boruto dengan menggunakan Kawaki sebagai alatnya itu. Namun sebenarnya nih Amado itu tidak ingin jika Kawaki akan memusnahkan Boruto terlebih dahulu daripada Code. Pasalnya dengan adanya Boruto, Kawaki itu akan lebih mudah untuk bisa mengalahkan dan membunuh Code dengan lebih mudahnya. Nyatanya yang terjadi itu malah sebaliknya. Kawaki terlebih dahulu membunuh Boruto sebelum membunuh Code itu. Ini memang bisa saja mengacaukan rencana yang sudah disusun oleh Amado. Pasalnya dengan kematian Boruto ini, Naruto sudah pasti akan sangat marah dan membenci Kawaki. Akibatnya Kawaki itu bisa saja terkena luka mental serta mengetahui reaksi Naruto yang justru membencinya karena melihat Boruto yang terbunuh itu. Make sense gak? Oke, jika sudah begitu nih, maka Code itu bisa dengan sangat mudah memanfaatkan situasi itu untuk memprovokasi Kawaki dan kemudian membawanya ke markas Kara dan tentu bertemu Eida. Jika sampai begini nih, maka akan sangat merugikan Amado dan justru sebaliknya nih, ini akan sangat menguntungkan Code.
Yang terjadi seharusnya adalah kebalikannya. God seharusnya dikalahkan terlebih dahulu dan kemudian Kawaki baru membunuh Boruto. Jikapun pada akhirnya Naruto sampai marah dan membenci Kawaki, disitulah kemenangan untuk God. Pasalnya dengan begitu dia akan lebih mudah untuk mengajak Kawaki bekerja sama. Nah oke, kebangkitan kembali karma Kawaki adalah sesuatu yang sudah Amado rencanakan. Namun karena memang Amado merencanakan dengan sangat halus nih, semua orang itu akan menganggap jika Kawaki itu membangkitkan karmanya kembali berkat tekad dan keinginan untuk melindungi Naruto. Namun nyatanya itu adalah bagian dari rencana brillian Amado itu sendiri. Amado sudah memperhitungkan nih jika Kawaki itu akan mengaktifkan karmanya dan melindungi Naruto itu. Dan di sini admin yakin sih jika Amado sudah memprediksi jika hasil akhir dari pertarungan besar ini adalah Kawaki yang memang harus bertarung menghadapi Boruto. Yang mana saat itu tubuh Boruto berada di bawah kendali Momoshiki, sampai pada akhirnya Kawaki memutuskan untuk membunuh Boruto itu sendiri. Karena dengan kembali yang dikendalikan oleh Boruto oleh Momoshiki, tentu tidak akan ada cara lain nih bagi Kawaki untuk menyelamatkan kecuali membunuhnya, agar jiwa sang Otsutsuki itu bisa menghilang dari tubuh Boruto. Bukankah ini menarik? Sebelumnya memang Amado itu sudah pernah memberikan sebuah obat untuk menghambat proses Otsutsuki di tubuh Boruto. Namun di situ Amado juga menjelaskan jika efek dari obat itu sifatnya hanya sementara. Dan bahkan Momoshiki sendiri pun sudah mengatakan jika pil itu sama sekali tidak ada gunanya. Dan perlu diingat di sini nih, jika momen Amado memberikan pil itu sampai sekarang di chapter 67, itu sudah berjalan beberapa bulan atau bahkan mungkin sudah 1 tahun lamanya. Dan wajar jika pada akhirnya proses ekstraksi karma di tubuh Boruto itu kembali berlanjut. Nah itu semualah yang sudah diperhitungkan oleh Amado sendiri. Bukan hanya itu saja nih, Amado tentunya sudah tahu jika Naruto tidak akan mungkin membiarkan begitu saja anaknya mati. Sebagai seorang ayah nih, Naruto sudah pasti akan melakukan segala upaya demi bisa membebaskan Boruto dari kendali Momoshiki itu dan tanpa harus merenggut nyawa. Jika kalian masih ingat nih, Amado itu memiliki dan menyimpan sebuah senjata rahasia di Konoha yang dipersiapkan untuk membantu Konoha demi melawan God di masa depan nanti. Nah menurut teori dan spekulasi dari para fans nih, itu adalah sebuah android baru yang diciptakan oleh Amado sendiri untuk dipersiapkan khusus melawan God dengan karma putihnya itu. Dan ada pula yang mengatakan jika itu adalah Delta yang sudah dimodifikasi dan juga disempurnakan oleh Amado, atau mungkin adalah sosok lain seperti layaknya Kashin Koji. Namun itu gini, bagaimana jika yang dimaksud Amado itu adalah senjata baru ini adalah sebuah wadah baru atau tubuh kosong yang memang sudah Amado persiapkan untuk kebangkitan kembali Boruto. Nah gimana kalau begitu? Jika kalian masih ingat ada satu momen di mana Kawaki menawarkan Boruto untuk menanamkan karmanya pada orang lain, namun tentu Boruto harus lebih dahulu menjadi seorang Otsutsuki yang murni. Tentu dengan begitu seharusnya Boruto bisa menanamkan karmanya itu kepada orang lain dan kemudian dia akan bangkit melalui tubuh itu, sedangkan nih untuk tubuh aslinya akan dibiarkan dikuasai oleh Momoshiki. Namun sebelum Momoshiki dapat bangkit sepenuhnya, tubuh asli dari Boruto itu harus segera dibunuh. Nah, Amado itu mungkin saja menganggap jika cara dan skema seperti ini adalah yang terbaik untuk Boruto agar bisa terlepas dari kendali sang Momoshiki Otsutsuki. Kalian pasti bertanya-tanya nih, bagaimana bisa Amado sudah mempersiapkan sebuah wadah atau tubuh kosong demi kebangkitan Boruto dan bagaimana hal itu bisa dilakukan? Sedangkan itu sudah jauh terjadi sebelum kematian Boruto itu sendiri. Nah ingat ya, Amado itu adalah seorang visioner, artinya dia memiliki pandangan yang jauh lebih luas jika dibandingkan dengan orang kebanyakan. Jika orang lain hanya melihat setelah A itu adalah B, beda halnya dengan Amado yang melihat A itu mungkin adalah N or P. Nah logikanya itu seperti itu. Jadi tidak perlu dipertanyakan lagi nih, bagaimana bisa Amado sedang mempersiapkan sebuah tubuh kosong atau android yang kita maksud tadi, yang kemudian akan digunakan untuk membangkitkan kembali Boruto atau sesuatu hal yang menarik lainnya. Itulah hebatnya seorang Amado guys. Sedikit pergerakan namun semua yang telah direncanakan kemudian pasti akan terjadi. Karena kita tahu dahulu ada ingat seperti kasus Kabuto dan orang yang sangat jenius lainnya Sannin Orochimaru. Dan dalam kasus Amado ini dia orangnya sedikit lebih unik guys. Gimana? Sepakat nggak? Jika kalian memiliki pendapat yang lebih masuk akal lagi dan relevan, bisa kalian sampaikan di kolom komentar di bawah, oke? So itulah tadi breakdown kita mengenai rencana brillian Amado berdasarkan asumsi dan data-data dari para fans tentang kematian Boruto sudah diprediksi dan ditentukan. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DR TV and we'll be come back.